Jangan lupa subrek, tekan tombol lonceng. Salah satu masalah utama dalam penanganan COVID ini adalah masalah pendidikan. Jadi saya membagi atas 5 bagian, yaitu masalah pendidikan, masalah pelacakan, masalah pemeriksaan, masalah pengisolasian, dan masalah pengobatan. Nah, nomor satu itu kelimanya saya silakan sebagai 5P. P pertama adalah pendidikan. Oke. Nah, ini jadi masalah bagi kita selama ini. Masalahnya adalah bagaimana kita memberikan edukasi. 5P itu, kalau P ini tidak berjalan dengan bagus, maka 3M itu tidak akan jalan. Jadi saat ini masyarakat kita mudah menerima informasi salah, tapi sulit melakukan informasi yang benar. Nah, kita bisa lihat ya kan, kalau orang mengatakan, wah PCR itu nggak ada apa-apa, itu akal-akalan, rekayasa dan sebagainya. Mereka langsung terima. Jadi, termogan itu salah, itu bisa mungkin radiasi macam-macam. Mereka terima, mudah sekali untuk menerima. Tanaman ini efektif, ini bagus, ini bagus. Dengan gampangnya mereka terima. Itu baru cerita bagaimana mereka memahami di level masyarakat. Belum lagi di level-level yang lain. Seperti Pak Oki tadi cerita, kita sudah mencapai 218.000 kasus dalam waktu 6 bulan gitu ya. Semua orang saya rasa, kalau dari nandanya Mbak Oki, terlihat di sini bahwa Mbak Oki pasti udah panik, stres nih. Udah 218.000, ya kan? Tapi percayalah sama saya bahwa di luar negeri sana orang juga panik, Mbak Oki. Ya kan? Dengan melihat Indonesia seperti itu. Tapi perbedaannya adalah paniknya orang di Indonesia dengan paniknya orang di luar itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena di luar negeri, di Indonesia orang panik, waduh kasus kita udah banyak meningkat, kita nomor 7 di dunia dan sebagainya. Tapi di luar negeri orang panik bukan itu. Kenapa Indonesia ini setelah 6 bulan baru 218.000? Itu aneh gitu. Ada yang salah dengan mereka gitu kan. Jadi kalau saya katakan apa salahnya? Harusnya India itu 100.000 aja satu hari mereka temukan. Di Brazil itu 30.000 satu hari. Nah, jumlah testing, jumlah konfirmasi positif, itu tidak ada nilai apa-apanya. Tapi nilai yang bagusnya adalah begitu orang itu kita temukan, nah kan tadi saya katakan tadi pada P kedua adalah pelacakan, pemeriksaan, dan pengisolasian. Maka kunci untuk memutus rantai penularan itu terletak di situ. Jadi kalau banyak kita temukan, banyak kita isolasi, banyak kita pisahkan, ya kan? Banyak kita pisahkan sehingga proses penyebaran itu berkurang. Bahwa kita bisa bayangkan kalau seharusnya kita sudah menemukan 1 juta orang, tapi kita baru menemukan 200.000 orang, berarti 800.000 orang menyebar di mana-mana. Ini berbahaya sebetulnya. Jadi kalau orang-orang luar negeri sana melihat kita dengan cemas, kita melihat diri kita juga dengan cemas. Tapi cemasnya berbeda. Yang satu cemas karena kasusnya terlalu banyak, yang satu lagi cemas karena kenapa baru sedikit ditemukan. Nah ini masalah kita. Artinya apa? Orang akan melihat kita gagal sebenarnya dalam upaya memutus rantai penularan. Itu yang terjadi sebenarnya. Kami di Sumatera Barat, bagus saya katakan. Sekarang kasus Sumatera Barat meningkat. Tapi saya mati-matian bekerja, kami dengan teman-teman anggota tim saya di lab, mati-matian bekerja sekarang, bagaimana caranya kita memperbanyak testing malah. Nggak ada masalah jumlah banyak itu ditemukan. Karena makin banyak testing, pasti makin banyak positif. Udah pasti tuh. India itu 1 juta orang diperiksa per hari. Dengan jumlah kasus positif 80 sampai 100.000 per hari. Saat ini di Sumatera Barat, kita rata-rata temukan sekitar 60 sampai 100 kasus positif per hari. Tapi jumlah tes kita berapa? 3.000 sehari. Nah, tapi bila itu tidak cukup. Kita ingin mencoba Sumatera Barat itu memeriksa 5.000 pemeriksaan per hari. Semakin makin banyak orang kita temukan. Kita siapkan banyak tempat isolasi dan sebagainya sebagai upaya kita supaya silent spreader itu tertangkap.
Karena kuncinya kan itu, menangkap semua orang berpotensi sebagai penular. Kalau kita bicara memutus rantai penularan. Maka harapan saya adalah dengan pertemuan pada malam ini, saya berharap teman-teman influencer itu bisa menyampaikan hal yang benar. Saya selalu sampaikan ke wartawan, jangan informasikan hal-hal takut. Oh, jumlah positif banyak, jangan gitu. Tapi yang harus kita takuti apa? Kalau jumlah positif kita sedikit, tapi positivity rate kita banyak, ini yang dimasalah. WHO menetapkan supaya jumlah positif itu, ya angka positivitas itu di bawah 5%. Artinya apa? Angka positivitas adalah jumlah orang yang positif dibagi dengan jumlah orang diperiksa. Itu maksimal 5%. Itu dikatakan terkendali di bawah itu. Testingnya berapa? Testing yang pada kondisi stabil itu minimal 1/1000 penduduk per tahun. Per minggu. 1/1000 penduduk per minggu itu standarnya. Ya kan? Tidak ada dikatakan berapa jumlah positif harian, nggak ada dikatakan WHO. Oh, mau 100.000 ketemu sehari nggak ada masalah. Tapi positivity rate jangan lebih 5%. Nah, Sumatera Barat, saya sudah hitung-hitung, sampai saat ini positivity rate kita masih berkisar 3-4% per hari, rata-rata. Jadi masih dalam posisi terkendali, dengan jumlah testing kita satu hari, untuk satu lab, 4.650 tes per hari. Nah, tapi saya katakan itu belum sempurna. Target saya adalah 5.000, tapi menyelesaikannya dalam waktu maksimal 48 jam harus selesai. Nah, ini lagi kita kejarkan, kita buru semuanya, alat kita tambah, tenaga kita tambah. Targetnya adalah bagaimana kita memutus rantai penularan. Itu yang saya sampaikan. Itu Mbak Ugi. Peace.